Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Kepada yang terhormat Amir dan Umidah selaku pengasuh untuk pesantren Sumber Melalui Bahita. Dan saya hormati juga Dewan Guru, Kepala Madrasah Aliyah, yakni Miss Alfi Laili Jauhara, dan yang saya hormati juga Miss Alfi juga selaku pengampu pelajaran kimia. Perkenalkan, nama saya Azmi Lutfi dari kelas 11 SMA Al-Quran Lari Benevita. Di sini saya ingin mempresentasikan pada imajinasi saya tentang pelajaran kimia tentang perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu adalah salah satu fungsi api. Jadi contohnya itu dari api unggun. Jadi salah satu dari fungsi api unggun itu adalah untuk menghangatkan tubuh kita. Akan lebih hangat dengan adanya api unggun yang sedang menyala. Oke, selanjutnya ada juga para peserta kegiatan itu pada suasana malam hari itu terasa lebih hangat gitu, karena menggunakan api unggun yang sedang menyala. Dan selanjutnya, padahal tersebut menunjukkan panas dari api itu akan berpindah menuju lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini ada juga kalor. Kalor itu merupakan salah satu bentuk energi. Kalor yang dapat dideteksi dengan menggunakan indikator suhu zat tersebut. Dan juga energi dalam E itu misalnya tidak dapat ditentukan bila zat tersebut semakin tinggi suhunya itu semakin tinggi juga kalor yang dimiliki benda tersebut. Dan juga yaitu merupakan kemampuan melakukan usaha dan terjadi pada reaksi yang menghasilkan gas, sehingga akan mampu memberikan tekanan atau P yang diakibatkan karena perubahan volume. Secara matematis itu W sama dengan P segitiga V. Oke. Yang terakhir juga yang selanjutnya ada juga karena reaksi kimia itu biasa terjadi pada tekanan tetap dan tidak terjadi perubahan volume. Maka nilai tersebut itu maka kerja W itu akan bernilai O, sehingga besarnya itu segitiga E ditunjukkan oleh besarnya kalor. Oke, selanjutnya ada juga sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan ini di sini ada 3, yaitu sistem terbuka, sistem terisolasi, dan sistem tertutup. Jadi sistem terbuka itu merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadinya hal-hal itu. Terjadinya perpindahan kalor secara materi. Dan juga yang dimaksud dengan sistem tertutup itu merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor tapi tidak terjadi perpindahan materi. Dan juga yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu merupakan suatu sistem di mana tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Oke, yang selanjutnya ada juga jenis-jenis reaksi. Jadi jenis-jenis reaksi itu ada 2, yaitu exotherm dan endotherm. Kalau exotherm itu pada kegiatan di mana suhu sistem itu lebih tinggi, maka akan
terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan. Jadi lebih tinggi gitu dari menuju lingkungannya. Terus dengan kata lain, kalor akan keluar menuju lingkungan tersebut. Ciri reaksi ini terjadi pada reaksi yang mengalami kenaikan suhu. Oke, yang selanjutnya ada juga persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu suatu persamaan jenis reaksi yang kedua itu endoterm. Jadi jenis reaksi endoterm itu maksudnya itu pada keadaan di mana suhu sistem itu lebih rendah menuju sistem ke lingkungan gitu, dari suhu maka akan terjadi aliran kalor dari lingkungan menuju sistem tersebut. Dan dengan kata lain itu akan mengalami penurunan kalor. Oke, yang selanjutnya ada juga persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Dari persamaan termokimia dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan dua molekul mol uap air. Terus yang terakhir ada juga yang terakhir ada juga suatu energi dapat ditulis tingkat diagramnya itu suatu energi dapat dituliskan berapa diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Dan misalkan suatu reaksi tentang proses pencairan es batu itu menjadi air dengan persamaan termokimia. Dan apabila diteruskan dengan diagram tingkat energi, maka akan terjadi entalpi itu H2O itu 1, terus tinggi itu H2OS. Nah, seperti ini guys. Ini yang dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Dan apabila kalian kurang paham, saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.